Assalamualaikum semuanya. Sebelum mulai video, jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia Rizkia dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Jakarta. Hari ini kita akan belajar tentang kepribadian dan sikap. Kepribadian mencakup dalam pikiran, perasaan, tingkah laku, kesadaran dan ketidaksadaran, dibentuk juga dari ciri individu berperilaku dan segala sifatnya yang menyebabkan individu dapat dibedakan dengan orang lain. Ada 3 faktor kepribadian. Yang pertama, faktor biologis, yang kedua, faktor sosial, yang ketiga, faktor kebudayaan. Faktor biologis yaitu faktor yang berhubungan dengan keadaan jasmani atau faktor fisiologis, seperti keadaan genetik, pernapasan, dan pencernaan. Yang kedua ada faktor sosial. Faktor sosial adalah seluruh manusia individu yang bersangkutan dengan lingkungannya, seperti anak bergaul sejak lahir dengan orang sekitar, dan keadaan dan suasana dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian anak. Yang ketiga, faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan yaitu kepribadian seseorang sesuai budaya tempat dibesarkan dan memiliki beberapa aspek seperti yang pertama nilai-nilai, yang kedua adat dan tradisi, yang ketiga pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama, sanguinis. Orang yang memiliki tipe sanguinis ini memiliki sikap yang sangat berkarakter, seperti energik, ramah, memberikan kesan ceria dalam kondisi apapun, dan suka memotivasi orang lain. Yang kedua, koleris. Orang yang memiliki tipe koleris ini biasanya memiliki sikap tegas, berorientasi pada tujuan, dan dapat mengatur sebuah tindakan dengan cepat. Yang ketiga, melankolis. Sikap perfeksionisnya membuat anak mampu menyelesaikan tugas secara sistematis dan tepat waktu. Hal ini membuat mereka menjadi pesimis, sering kecewa jika hasilnya tidak sesuai dengan usaha yang telah mereka lakukan, dan anak cenderung membutuhkan kepekaan dan dukungan dari orang lain. Yang keempat, flegmatis. Anak dengan kepribadian ini biasanya memiliki pembawaan yang selalu merasa cukup terhadap apa yang dimiliki, seperti mencari kedamaian dengan lebih banyak diam, tidak mudah bergaul walaupun sesungguhnya mereka menyukai berada di dekat orang banyak, dan mampu menyeimbangkan diri mereka sendiri. Contoh yang pertama yaitu anak yang lambat. Maka sebagai guru harus menyatukan anak yang lambat dengan anak-anak yang cepat agar bisa ikut ke bawah pada saat pembelajaran. Yang kedua, anak yang super aktif atau agile. Cara yang pertama, maka sebagai guru harus memberikan kepercayaan kepada anak itu untuk menjadi ketua kelompok agar dia mempunyai rasa tanggung jawab. Yang kedua, proses pembelajarannya pada anak yang aktif atau jahil dengan cara digabungkan pada anak yang pendiam atau pintar, maka akan terbawa menjadi anak yang pendiam sehingga tidak jahil lagi dengan teman-temannya. Yang ketiga, keaktifannya dalam pembelajaran dapat dicontoh dengan anak-anak yang lain. Sikap merupakan kesiapan untuk terbentuknya suatu perbuatan atau tingkah laku seseorang mengenai objek atau situasi yang relatif memberi dasar kepada orang tersebut untuk membuat respon dalam cara tertentu. Contoh sikap dan perilaku yang baik. Yang pertama ada bermain bersama tanpa harus membedakan teman. Yang kedua, kita harus mengetuk pintu sebelum masuk. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, saling membantu, karena kita semua adalah saudara. Yang kelima, saling berbagi. Contoh sikap dan perilaku yang buruk. Yang pertama, menjahili teman. Kalau kita jahil, nanti gak ada yang mau berteman sama kita. Yang kedua, marah-marah. Dan sering marah-marah, nanti cepet tua loh. Yang ketiga, berbohong.
Jika kita berbohong, nanti tidak akan ada yang percaya lagi sama kita. Yang keempat, bertengkar. Ayo kita sayang-sayang sesama teman supaya tidak ada pertengkaran. Yang kelima, berteriak. Teman-teman, kalau berbicara dengan perlahan ya.